terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Jumat Agung. Dan Injil yang kita renungkan hari ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, narasi Yohanes tentang sengsara Yesus berbeda dari Injil sinoptik dalam beberapa hal penting. Beberapa perbedaan ini berkaitan dengan penekanan, sementara yang lain muncul dari serangkaian fakta yang berbeda. Setelah keputusan Kayafas, tidak ada adegan pengadilan Yahudi di hadapan imam besar. Tidak ada pertemuan Sanhedrin untuk mempersiapkan dakwaan yang akan diajukan kepada Pilatus. Sebaliknya, Yohanes memberikan interogasi di hadapan Anas, mantan imam besar dan mertua Kayafas. Pengadilan di hadapan Pilatus mungkin dibangun berdasarkan kejadian yang sama seperti dalam Injil sinoptik. Tetapi dalam Injil Yohanes, hal itu diuraikan secara lebih rinci karena alasan teologis. Kisah Yohanes bukanlah kisah tentang seorang penjahat yang dihukum mati, yang diseret menuju kematian yang memalukan, dan disiksa yang diperuntukkan bagi budak. Yesus adalah Raja yang agung, yang dengan megah menuju kemenangannya dalam kematian. Tidak ada doa yang menyakitkan untuk pembebasan di Getsemani. Sejak awal ditekankan bahwa Yesus sepenuhnya menyadari apa yang akan terjadi. Sebelum ditangkap, para penangkapnya berulang kali jatuh ke tanah sebagai isyarat penghormatan yang tak disengaja. Ketika Yesus menyebut nama ilahinya, "Akulah Dia." Yesus memerintahkan mereka untuk melepaskan para pengikutnya dan ditangkap hanya ketika Dia memberi perintah. Unsur-unsur yang memalukan dalam catatan lain seperti pemukulan, ludahan, dan tantangan terhadap nubuat telah hilang. Yesus dengan tegas dinyatakan sebagai Raja dalam 3 bahasa besar dunia oleh orang yang menghukum matinya. Yohanes bahkan mencatat bahwa proklamasi itu diakui secara publik oleh banyak pengikut Yesus. Yesus bukan hanya Raja, Dia juga melanjutkan perannya sebagai pewahyuan dan hakim. Dalam wawancara dengan Anas, Yesuslah yang menantang dan mempertanyakan imam besar, mengulangi ajarannya sendiri yang telah Dia berikan untuk didengar seluruh dunia. Demikian pula pada pengadilan di hadapan Pilatus, Yesus mempertanyakan gubernur dan menunjukkan kendalinya sampai Pilatus menyerah dengan jawaban lemah. Apakah kebenaran itu? Sebuah penghukuman diri yang memalukan dalam Injil kebenaran ini. Penghakiman mencapai puncaknya ketika para pemimpin Yahudi dalam adegan yang formal dan seimbang menghukum diri mereka sendiri di hadapan Yesus. Ia ditabiskan di kursi penghakiman sebagai hakim dan dimahkotai dengan duri sebagai raja, masih mengenakan jubah ungu kerajaan yang menjadi bahan ejekan. Sementara mereka menyangkal keberadaan Yudaisme dengan menyatakan, "Kami tidak mempunyai raja kecuali Kaisar." Jika Allah Israel bukanlah raja universal, maka Israel tidak mempunyai tujuan apa-apa. Adegan terakhir, ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih, memiliki makna khusus.
Yesus memikul salibnya sendiri, tanpa bantuan dan bertakhta di atasnya, tanpa detail menyakitkan tentang pemakuan dan pengangkatan. Di antara dua pelayan, tidak ada kutipan Mazmur terakhir yang tampak putus asa, seperti dalam Injil Markus dan Injil Matius, atau kepasrahan seperti dalam Injil Lukas. Tidak ada tangisan hebat tanpa kata-kata saat Yesus mengembuskan nafas terakhir. Dalam Injil Yohanes, Yesus mempersiapkan komunitas masa depan. Berbeda dengan Injil-Injil lainnya, Maria dan murid yang dikasihi berdiri di kaki salib dan dipercayakan untuk saling menjaga satu sama lain untuk membentuk komunitas Kristiani pertama. Perempuan dan laki-laki, ibu dan murid yang ideal. Hal ini diperkuat oleh karunia Roh Kudus ketika Yesus dengan ambiguitas kasih Yohanes menyerahkan rohnya. Apakah ini berarti menghembuskan nafas terakhirnya atau memberikan Roh Kudus kepada mereka? Hanya kemudian Yesus setuju untuk wafat dengan mengatakan, "Sudah selesai." Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, derita Kristus adalah sumber penyelamatan. Hamba Allah yang ditampilkan oleh Nabi Yesaya sungguh merupakan seorang abdi Allah yang perkasa. Tidak takut akan ancaman maut. Ia betul yakin bahwa setiap kesengsaraan, betapapun getirnya, mempunyai nilai kemuliaan sebagaimana tertulis. Sesudah menderita sengsara, ia akan melihat sinar cahaya dan akan dipuaskan. Semua derita yang ditanggung dengan sabar dan dijiwai oleh cinta kasih mempunyai nilai penyilihan, yaitu dengan kurban penghapusan dosa dunia. Hamba Allah yang menderita sengsara yang ngeri oleh dalam surat kepada orang Ibrani disebut imam agung yang baik hati, yang seperasaan dan sepenanggungan dengan manusia. Dia sendiri dicobai dalam segala hal, hanya ia tidak berdosa. Ia betul-betul turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia mengalami kesedihan, ditolak, dilukai, dibuang, dan dikhianati, serta merasa takut menghadapi maut. Sifat yang tak ada tandingannya ialah taat dalam penderitaan. Kesetiaannya bersaksi tentang kasih Allah itulah yang menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menyerahkan hidup seutuhnya kepada Allah dan dengan demikian manusia diselamatkan. Sebagai Imam Agung, Kristus menjadikan semua orang yang percaya layak di hadapan Allah. Maka orang Kristiani tidak perlu takut kehilangan nyawa, melainkan harus dengan gigih berjuang, tahan uji, tabah dalam kegagalan dan kekecewaan, karena berjuang dengan Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudari dan saudara, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, dan Santo Yohanes melihat salib dan sengsara sebagai jalan satu-satunya menuju kemuliaan. Kisah sengsara Kristus mengungkapkan janji setia Kristus pada kehendak Bapanya. Dari permenungannya tentang perjalanan Kristus dari Bapa ke dunia, Yohanes menyimpulkan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib dan derita. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Karena itu, bagi umat beriman, salib dan sengsara janganlah dipandang sebagai malapetaka atau pengalaman kegagalan yang harus dihindari, melainkan benar-benar
merupakan sumber yang mengalirkan kekuatan yang membebaskan. Sebagaimana Allah Bapa Surgawi telah menjadikan Kristus, orang yang amat kesepian dan terbuang, sebagai tanda kehidupan, demikian juga setiap orang beriman yang mengandalkan Kristus yang bersengsara tidak pernah ditinggalkan. Selamat merayakan Hari Jumat Agung, merayakan wafat Kristus. Amin.